Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Yuhadzul iman azanallahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di gelombang 1476 AM Bandung dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada, serta juga para pemirsa dan pendengar radio dan TV Sunnah yang lain yang ikut menilai kajian kita pagi hari ini. Pagi hari ini dilangsungkan kajian secara langsung dari Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, bersama guru kita Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kita mengenal malaikat lebih dekat, dengan tema untuk pagi hari ini yakni tentang salah faham tentang malaikat. Alhamdulillah kajiannya sudah dilangsungkan. Kita bergabung dengan Masjid Umar bin Khattab. Falyatafadhal masykurah. Itu mengingkari banyak perkara-perkara gaib karena tidak masuk akal. Mengingkari adanya alam kubur. Sebagian mereka mengingkari adanya sirat nanti. Dan mengingkari beberapa mukjizat yang dimiliki oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam karena nggak masuk akal. Seperti Nabi Musa membelah laut, kan nggak masuk akal. Mereka takwil, semakin ditakwil semakin nggak masuk akal malah. Ada yang menyatakan bukan Nabi Musa membelah laut dengan tongkat. Tapi saat itu ada meteor lewat. Efek meteor itu menyebabkan si laut terbelah katanya. Kan semakin gak masuk akal. Kenapa? Karena kalau meteor lewat kan cepat meteor. Terbelahnya lautan juga pasti cepat langsung nutup lagi. Padahal Nabi Musa dan pengikutnya berlari. Secepat-cepat berlari gak akan secepat meteor. Gak masuk akal. Ada lagi yang menyatakan saat itu laut beku. Nabi Musa disuruh oleh Allah memukulkan tongkat. Artinya memilih dengan tongkat mana es yang bisa diinjak, mana yang tidak. Atau lama merenannya. Keburu kesusul sama Fir'aun. Jadi diakal-akali sehingga dianggap ilmiah. Tapi semakin diakal-akali semakin tidak masuk akal. Nah itulah para ahli kalam. Mendahulukan akal daripada wahyu. Inilah yang ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Hujurat ayat pertama dan kedua menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Makna mendahului Allah dan Rasulnya,
mendahulukan akal daripada Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, ada beberapa firqah ahli kalam yang sesat dan menyesatkan. Pertama disebut Jahmiyah. Jadi firqah sesat yang pertama kali muncul Jahmiyah. Disebut Jahmiyah karena pendirinya namanya Jahm bin Safwan As-Samarqandi. Dan muncul awalnya pemahaman Jahmiyah di Turmuz. Turmuz satu desa kelahiran Imam At-Turmudzi atau Imam At-Tirmidzi, bisa kadang disebut Turmuz, kadang disebut Tirmidz. Kemudian Jahm pindah ke Balakh dan tinggal di sana, tapi kembali kemudian ke Turmuz. Dia mati tahun 128 Hijriah di Asbahan. Berkata para ulama Ahlus Sunnah tentang Jahm ini. Di antara Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal. Kata Imam Az-Zahabi, Jahm bin Safwan Abu Muharriz As-Samarqandi, Ad-Dhalul Mubtadi, Ra'sul Jahmiyah, halaka fi zaman sighari tabi'in. Wa ma'alimtuhu rawa syai'an lakinnahu zar'a syarran 'azima. Kata Imam Az-Zahabi, Jahm bin Safwan yang kunyahnya Abu Muharriz As-Samarqandi, seorang yang sesat, ahli bid'ah, dan tokohnya Jahmiyah. Dia mati di zaman sigharut tabi'in. Aku tidak mengetahui dia meriwayatkan satu hadis pun enggak. Tapi dia menebar benih-benih keburukan yang sangat besar. Itu kata Imam Az-Zahabi tentang Jahm bin Safwan. Jahm ini memiliki murid namanya Ja'ad bin Dirham. Kata Imam Az-Zahabi tentang Ja'ad, mubtadi' dhal, za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila walam yukallim Musa taklima, faqutila ala dhalika fil Iraq yawman nahar. Ja'ad bin Dirham ini seorang ahli bid'ah yang sesat. Kebidahannya di bidang akidah. Dia meyakini bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Karena Allah menyatakan, wattakhadallahu Ibrahim musalla. Allah telah menjadikan Ibrahim khalila, Ibrahim sebagai khalil. Dia juga tidak meyakini Allah bicara langsung dengan Nabi Musa. Padahal Allah menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara secara langsung kepada Nabi Musa. Ayat-ayat ini diingkari. Dan dia dihukum mati di Irak pada Yauman Nahar. Pada hari Idul Adha. Ini penjelasan Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal. Khalifah penguasa di Irak saat itu Khalid bin Abdullah. Seorang penguasa Ahlus Sunnah. Dia mendengar ucapan-ucapan Ja'ad yang sesat dan menyesatkan. Dicari, ditangkap. Maka pada waktu Idul Adha dikeluarkan si Ja'ad bin Dirham ini. Lalu berkata Khalid bin Abdullah setelah selesai salat dan khutbah. Kalau zaman baheula yang memimpin salat, yang khutbah itu khalifah, pemimpin. Karena zaman dahulu nyaris semua khalifah ulama.
Khalifah berilmu. Dia mimpin sholat, dia juga berkhutbah. Selesai sholat, selesai khutbah, dia berkata, ayuhan nas, dhuhu taqabbalallahu dhuhayakum, fa inni mudhahin bil Ja'ad bin Dirham. Fa innahu za'ama anna Allah lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhid Ibrahim khalila. Ta'ala Allahu amma yaqulul Ja'ad uluwan kabira, thumma nazala. Fadhabaha fi asli mimbar fakana dhahiyah. Kalau menurut kita ini kejam ya. Tapi kalau tidak dilakukan, banyak orang tersesatkan. Kata Khalid bin Abdullah, wahai manusia, sembelihlah kurban-kurban kalian. Semoga Allah menerima kurban kalian. Aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Karena dia meyakini Allah tidak berbicara langsung kepada Nabi Musa. Para Allah menyatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Diingkari ayat ini. Juga dia meyakini Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Para Allah menyatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh Ja'ad, setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Lalu beliau turun dari mimbar, lalu menyembelih Ja'ad bin Dirham di mimbar, di bawah mimbar, dan itu menjadi kurban dia. Nah sekarang kalau umpamanya ada orang jahat, merampok, membunuh, memperkosa, terus orang ini layak dihukum mati? Ya, membunuh satu orang dengan sengaja direncanakan, hukumannya mati. Kalau nggak dibunuh ini orang, nggak dihukum mati, banyak korbannya tuh dibiarkan. Dan itu membahayakan, orang tidak tenang kalau orang ini masih hidup. Masyarakat takut, was-was, takut jadi korban. Tapi begitu dia dihukum mati, bebas, kejahatannya terhenti, orang-orang tenang. Itu kalau tindakan kriminal. Tapi penjahat hanya membunuh 1-2 orang. Adapun semacam Jaham bin Sofwan, semacam Ja'ad bin Dirham, kejahatannya bukan membunuh orang secara fisik, tapi menyesatkan akidah orang dengan kesesatan yang bikin murtad. Makanya hukumannya mati oleh penguasa saat itu. Karena itulah maka dia dihukum mati. Nah, bagaimana akidah Jaham bin Sofwan? Pertama, ta'tilu asma'illahi wa sifatihi. Wa annahu bikulli makanin wa ma'kulli ahadin bidzatihi. Pertama, pemahaman Jaham bin Sofwan ini mengingkari asma dan sifat Allah. Dia bilang Allah gak punya nama, gak punya sifat. Kenapa? Tujuannya baik. Agar Allah tidak dianggap serupa dengan makhluk. Yang punya nama, punya sifat itu makhluk. Kalau Allah punya nama, punya sifat, serupa dong dengan makhluk. Makanya diingkari itu. Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Dengan otak. Diingkari banyak ayat. Allah menyatakan, walillahil asma'ul husna, fad'uhu biha. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi. Kata Allah, Allah memiliki asma'ul husna. Silakan kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna itu. Tinggalkan orang-orang yang ingkar kepada nama-nama Allah. Itu ayat. Diingkari ayat ini tuh. Dengan otak. Oh, kalau Allah punya nama, punya sifat, kayak makhluk, kayak manusia. Manusia punya nama.
Ada yang sebutan bagi manusia itu tidak hanya satu. Ada nama asli, ada kunyah, ada lakob. Panglandih kata orang Sunda mah lakob. Ada nisbat ke tempat kelahiran atau ke suku. Seperti Bukhari, Imam Bukhari namanya bukan Bukhari tapi nisbat kepada tempat kelahiran beliau Bukhara. Imam An-Nawawi itu bukan nama tapi nisbat kepada desa tempat beliau lahir di Nawa. Beliau juga disebut Muhyiddin karena itu lakob. Lakob sebutan untuk beliau karena sesuai dengan perannya menghidupkan agama. Beliau diberi juga kunyah Abu Zakaria padahal tidak memiliki anak. Imam An-Nawawi termasuk orang yang sampai akhir hayatnya tidak menikah. Tapi punya kunyah Abu Zakaria. An-Nawawi. Nawawi itu nisbat kepada desanya. An-Nawa. Nah, satu orang punya beberapa sebutan. Itu manusia, punya beberapa sifat. Kalau Allah punya nama, punya sifat serupa dengan orang, maka diingkari itu. Si Jahmiyah tuh kayak begitu, ditatil nama dan sifat Allah dan diyakini Allah ada di setiap tempat. Ada lagi yang menyatakan di antara Jaham Allah menyatu dengan setiap makhluk secara zat. Jadi kalau ada orang yang memiliki pemahaman Allah ada di setiap tempat, itu salah satu pemahaman Jahmiyah. Pakai dalil nggak? Pakai dalil. Dalilnya benar, pasti benar dalil mah. Allah menyatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Allah menyertai mereka di mana saja mereka berada. Allah menyertai semua makhluk dimanapun makhluk berada. Di setiap tempat ada makhluk, maka Allah ada di setiap tempat. Gitu kata si Jahmiyah. Yang pada akhirnya berujung pada keyakinan wahdatul wujud. Allah menyatu dengan makhluk. Di setiap diri makhluk ada Allah. Nah itu Jahmiyah itu. Dan itu dijelaskan dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Di antara beberapa keyakinan Jahmiyah seperti itu. Itu yang pertama. Dan ini keyakinan yang sangat menyimpang. Yang benar Allah punya nama, punya sifat. Kedua, wa annal Qur'ana makhluqun wa anna Allah la yura yaumal qiyamah. Keyakinan Jahmiyah kedua, Quran itu makhluk. Dan Allah nanti di akhirat tidak akan kelihatan. Ini akidah yang kedua yang berbahaya. Quran makhluk itu kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, man qala annal Qur'ana makhlukun faqad kafara. Siapa yang berkata Quran itu makhluk, dia kufur. Quran bukan makhluk. Yang dimaksud Quran bukan mushafnya ya. Oh, bahwa mushaf Quran bukan makhluk. Bukan itu, mushaf makhluk. Quran itu diucapkan oleh lisan. Lisannya makhluk. Quran itu terpelihara, terjaga, terhafalkan dalam dada. Dadanya makhluk. Quran itu tertulis di mushaf. Mushafnya makhluk. Kita yang bikin. Manusia yang bikin. Tapi Quran yang tertulis di mushaf. Quran yang terjaga di dada, Quran yang diucapkan oleh lisan itu kalamullah. Kalamullah salah satu sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk.
Jadi yang dimaksud Quran bukan makhluk, bukan mushafnya, bukan lisannya yang mengucapkannya, bukan dada tempat menjaganya, bukan mushaf tempat tertulisnya, bukan. Tapi Quran yang tertulis di mushaf, Quran yang diucapkan oleh lisan, itu kalamullah. Dan bukan makhluk. Karena bagian dari sifat Allah. Makanya kita boleh, bahkan bagus, berlindung kepada sifat Allah. Termasuk berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Karena kalimat Allah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Sifat itu sesuatu yang melekat pada zat. Tidak bisa dipisahkan. Nah, makanya hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, siapa orang yang singgah di satu tempat, lalu dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Hafalkan doa ini. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi tammah, kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Berlindungnya bukan kepada zat Allah, tapi kepada kalimat-kalimat Allah. Salah satunya kalimat Allah itu Quran. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan setiap makhluknya. Siapa yang singgah di satu tempat membaca doa ini, lam yadurruhu syai', dia tidak akan dimadaratkan oleh apapun. Tidak akan diganggu setan, tidak akan diganggu oleh binatang-binatang beracun seperti ular, kalajengking, kelabang, tarantula, yang kayak begitu tuh. Kata Imam Al-Qurtubi, hadis ini sahih baik secara sanad ataupun secara matan, secara riwayat ataupun secara diroyat. Karena apa? Kata beliau, aku selalu membaca doa ini kemanapun aku pergi, dimanapun aku singgah. Dan tidak pernah ada madarat yang menimpaku. Suatu saat aku bersinggah di suatu tempat, tiba-tiba gawok. Ada binatang yang menyengatku. Ingatlah aku bahwa pas singgah di sini tadi lupa membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lupa membaca doa ini, disengat. Jadi kata beliau, ini hadis sahih, dirayat ataupun riwayat. Baca ini. Insya Allah tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Baik sesuatu itu makhluk yang nyata, kejahatan orang atau binatang-binatang yang beracun, atau sihir atau setan dari kalangan bangsa jin. Jadi kalau umpamanya hadirin keluar kota, singgah nginep di rumah orang atau di hotel, di penginapan, atau enggak dapat terus tidur mencari masjid, tidur di masjid, baca doa itu. Tak akan ada hal yang memadaratkan. Jadi doa ini berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Menunjukkan kalimat Allah itu sifat Allah dan bukan makhluk. Jahmiyah menyatakan Quran itu makhluk. Terus Allah enggak akan kelihatan di akhirat. Ini juga bertolak belakang dengan hadis yang sahih. Ahli surga bisa melihat Allah di surga. Itu ayat dan banyak hadis yang sahih. Dalam surah Al-Qiyamah Allah menyatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saat itu nanti di akhirat ada wajah-wajah yang bercahaya, yang sumringah bahagia karena mereka bisa melihat wajah Allah. Imam Syafi'i rahimahullah ketika
menafsirkan surah Al-Mutaffifin, kata Allah dalam ayat itu, kalla innahum yawma idzin lamahjubun. Tidak, kata Allah. Mereka orang-orang kafir di neraka itu terhalang dari melihat Allah. Orang-orang ahli neraka tidak bisa melihat Allah. Ini dijadikan dalil oleh Jahmiyah, Allah nggak terlihat di akhirat. Oleh Imam Syafi'i dibantah. Kalau Allah tidak terlihat oleh ahli neraka di neraka, ini menjadi dalil ahli surga di surga bisa melihat Allah. Kenapa ahli neraka tidak? Karena melihat Allah itu keindahan yang tidak ada bandingannya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, beriman dan beramal soleh, ada balasan yang lebih baik. Yaitu surga, wa ziyadah, dan ada nikmat tambahan. Apa nikmat tambahan? Kata Nabi SAW, wa ziyadah, nikmat tambahan di surga itu adalah an-nadharu ila wajhillahil karim. Bisa memandang wajah Allah yang mulia. Dan itu puncak kenikmatan di surga. Itu ayat, itu hadis. Diingkari oleh Jahmiyah, mereka menyatakan annallaha la yura yaumal qiyamah. Allah tidak akan terlihat di hari kiamat nanti. Betul, oleh ahli neraka enggak terlihat, tapi ahli surga melihat wajah Allah. Itu ayat. Itu juga hadis sahih diingkari oleh si Jahmiyah ini. Yang kedua, kesesatan Jahmiyah kedua adalah meyakini Quran itu makhluk dan meyakini Allah tidak terlihat. Ada ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak akan terlihat oleh mata, tapi Allah melihat seluruh mata. Ada ayat. Iya betul ayat, tapi di dunia. Di dunia siapapun tak ada yang bisa melihat Allah. Termasuk para nabi. Iya. Ketika Nabi SAW Mi'raj, tidak melihat Allah. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, kata Allah, kamu lihat tuh gunung. Nanti Allah akan menampakkan diri di balik di gunung tersebut. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, kamu bisa melihat aku. Ternyata apa yang terjadi? Gunung itu hancur. Sampai Nabi Musa terpental dan pingsan. Gak bisa, gak ada kekuatan makhluk yang menyebabkan mereka bisa melihat Allah. Allah terhijab dengan cahaya. Apabila hijab yang berupa cahaya itu disingkapkan, hancur seluruh alam jagat raya ini. Itu di dunia ya. Tapi di akhirat Allah Maha Kuasa mengatur segalanya. Allah akan terlihat oleh ahli surga di surga, dan itu puncak kenikmatan yang tiada tara di surga. Seluruh yang ada di surga nikmat, bahagia, happy. Tapi ketika melihat wajah Allah, ternyata semua kenikmatan surga terkalahkan. Semoga Allah menjadikan kita semua ahli surga dan bisa melihat wajah Allah di surga nanti. Nah ini yang diingkari oleh Jahmiyah. Ketiga, keyakinan menyimpang dari Jahmiyah wa annal iman huwa mujarradul ma'rifah wa annal abda majburun ala fi'lih. Jahmiyah itu menyatakan iman itu cukup tahu. Kenal Allah itu iman. Tahu ada Allah itu iman. Kalau begitu mah iblis tahu Allah enggak? Bukan tahu lagi, iblis itu dialog dengan Allah.
Ngobrol dengan Allah. Ketika diperintahkan langsung untuk sujud ke Adam kan nggak mau ditanya. Ma man'aka alla tasjuda idh amartu. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan? Si iblis menjawab, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik dari Adam ya Allah. Jadi iblis itu bukan hanya tahu Allah tapi dialog langsung. Apakah iblis iman? Allah menyatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Si iblis enggan sujud, takabur, dia kafir. Tidak iman tuh si iblis. Padahal iblis tahu Allah. Ya. Si Fir'aun tuh. Tahu nggak Allah kenal? Tahu Allah. Yakin terhadap kebenaran dakwah Nabi Musa. Dalam hatinya yakin. Tapi dia ingkari dakwah Nabi Musa karena kesombongan, ketawakaburan, kezaliman. Hatinya yakin. Kalau kita bisa tahu hati Fir'aun, kita mah nggak tahu. Kenapa kita sotoy bahwa si Fir'aun yakin? Allah yang ngasih tahu dalam Al-Quran. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Si Fir'aun dan bala tentaranya itu mengingkari dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, tapi hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Jadi kita mengatakan si Fir'aun itu yakin tentang benarnya dakwah Nabi Musa. Allah yang kasih tahu dalam Al-Quran. Allah tahu hati setiap hamba. Wallahu alimun bidatis sudur. Allah tahu isi hati, dada setiap manusia. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang menciptakan manusia. Kami juga yang tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Termasuk si Fir'aun. Fir'aun kenal Allah? Kenal. Yakin benar? Yakin. Tapi kenapa ingkar? Zulman wa ulwa. Karena dia zalim dan sombong. Saking sombongnya menyatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Hayo sembah. Pada hatinya meyakini dia manusia biasa yang lemah pasti mati. Allah itu yang sebenarnya harus disembah. Dia tahu. Tapi walaupun tahu dia ingkar dan dikafirkan. Jadi iman tidak cukup tahu Allah, enggak. Tapi si Jahmiyah menyatakan iman mujarradul ma'rifah. Iman itu cukup tahu tentang Allah. Terus tentang takdir, annal amda majburun ala fi'li. Hamba ini semua dipaksa untuk melakukan apa yang telah Allah takdirkan. Itu tuh si Jahmiyah. Jahmiyah iman kepada takdir, iman. Terus salahnya di mana? Salahnya Jahmiyah meyakini manusia nggak punya istita'ah, nggak punya iradah. Ini yang bertolak belakang. Manusia nggak punya keinginan, manusia nggak punya kemampuan. Ini bertolak belakang dengan kenyataan, bertolak belakang dengan ayat. Ayat menyatakan manusia punya kemampuan, manusia punya keinginan. Faminkum mayuridu dunya, faminkum mayuridul akhirah. Di antara manusia ada yang keinginannya memburu dunia, ada yang keinginannya memburu akhirat. Punya keinginan manusia itu kata Allah. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Siapa saja bagi kalian punya keinginan untuk lurus, maka ikutin. Punya keinginan. Dan realita yang kita rasakan kan kita punya keinginan. Punyalah banyak. Ingin senang di dunia, bahagia di akhirat. Ingin kaya di dunia tapi masuk surga. Kan gitunya.
Kita ingin punya rumah bagus, besar, mewah. Ingin punya kendaraan mewah. Ingin punya istri 4. Ingin punya uang banyak. Nanti di akhirat ingin ke surga. Semua kita begitu? Aku bapak-bapak. Hanya keinginan. Tapi tak kawan tuh kan gitunya. Kita punya keinginan dan punya kemampuan. Punya kemampuan. Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kita punya kemampuan. Ini yang diingkari oleh Jahmiyah, ya. Nah, keempat, wa angkaru katsiran minal umuril ghaibiyah. Si Jahmiyah mengingkari banyak perkara-perkara gaib. Karena nggak masuk akal kata mereka. Mereka mengingkari adanya azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, nggak ada alam kubur. Karena mereka memahami alam kubur teh kuburan. Apa yang dijelaskan dalam hadis di alam kubur itu orang dibangunkan lagi, ditanya oleh munkar nakir, diazab kalau nggak bisa jawab, dikasih nikmat kubur kalau dapat jawab. Terus di alam kuburnya kalau dia orang beriman meluas seluas sejauh mata memandang, dibukakan pintu ke surga bertiup anginnya. Yuk nih ada orang soleh kemarin mati dibongkar kuburannya. Gak bangun gak apa, tetap segitu, gak ada angin surga. Jadi alam kubur tidak ada. Karena apa? Karena di kuburan tidak terbukti. Itu kata si Jahmiyah. Ayat hadis tentang alam kubur diingkari hanya dengan akal dan realita. Mereka menyangka alam kubur teh kuburan. Beda. Alam kubur mah alam barzah, alam gaib yang entah di mana, entah bagaimana. Namanya alam gaib, kita yang hidup gak bisa ke sana. Kuburan mah alam nyata. Kuburan mah kita yang gali, yang bikin. Bisa kita masuk ke kuburan? Bisa. Bisa kuburannya dipindah? Bisa. Bisa kuburannya dirubah jadi hotel? Bisa banyak. Hotel, mall gitu. Asalnya kuburan banyak. Tahu nggak tuh di Jalan Pasteur? Itu dulunya kuburan. Ada kuburan muslim disebutnya apa? Sirna Raga. Ada kuburan bukan muslim di Pandu gitu, Jalan Pandu. Itu sampai tuh ke Jalan Pasteur sekarang. Dulunya itu kuburan jadi jalan. Di pinggirnya ada mall. Ada banyak toko. Kuburan dirubah. Ada hotel juga. Karena kuburan alam nyata. Kita yang bikin, kita yang bisa merubah. Alam kubur, alam barzah, alam gaib entah di mana. Nah, mereka Jahmiyah juga mengingkari adanya sirat, adanya mizan di akhirat nanti. Wa ghairi dzalika min dhalalatihim. Dan banyak lagi kesesatan mereka. Dan sejak zaman baheula pemikiran Jahmiyah dibantah oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyusun kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Imam Ad-Darimi seorang ulama ahli hadis juga menyusun kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Terus Imam Ahmad bin Hambal juga menyatakan kesesatan Jahmiyah dalam kitab Ar-Raddu 'alal Zanadiqah wal Jahmiyah. Bantahan terhadap orang-orang zindik dan orang-orang Jahmiyah. Susunan Imam Ahmad. Imam Ibnu Munduh menyusun satu kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Bantahan kepada Jahmiyah. Jadi banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah dan ulama-ulama ahli hadis menyusun kitab yang isinya membantah kesesatan Jahmiyah. Nah, itu secara umum akidah Jahmiyah.
Nah sekarang khusus kepada akidah Jahmiyah tentang para malaikat adalah karena iman menurut Jahmiyah adalah cukup mengenal Allah. Karena itu maka Jahmiyah pun meyakini adanya para malaikat. Tapi mereka menyatakan imanul bashar ka imanil malaikah wa minhum Jibril. Iman orang biasa sama dengan iman para malaikat, iman malaikat Jibril. Karena apa? Para malaikat tahu kenal Allah, kita juga tahu kenal Allah melalui Quran dan hadis sama. Itu kata si Jahmiyah tuh. Jadi Jahmiyah itu juga meyakini adanya para malaikat, tapi kesalahannya di mana mereka mengingkari banyak amal-amal para malaikat. Kata mereka mengingkari adanya kiromal katibin, gak ada tuh malaikat yang nyatet amal manusia. Mereka juga mengingkari adanya malakul maut yang mencabut ruh. Mereka mengingkari adanya azab kubur, nikmat kubur, dan 2 malaikat di alam kubur siapa? Munkar dan Nakir. Diingkari. Terus mereka meyakini surga dan neraka ada, tapi bakal fana. Surga neraka itu bakal ada akhirnya. Termasuk penghuninya, penghuni surga nanti akan mati, musnah. Bersamaan dengan musnahnya surga. Ahli neraka juga akan musnah bersamaan dengan musnahnya neraka. Kenapa? Mereka menyatakan kalau surga neraka abadi sama dong dengan Allah. Allah juga abadi, kan gitu. Para Allah menyatakan tentang surga dan neraka, khalidina fiha abada. Ahli surga, ahli neraka abadi selama-lamanya. Sudah khalidina itu abadi. Ditambah abada selama-lamanya. Akhirnya artinya tidak ada ujungnya, tidak ada musnahnya surga dan neraka beserta penghuninya tuh. Ahli surga abadi, ahli neraka abadi. Jadi itu ayat diingkari oleh siapa? Oleh si Jahmiyah. Jadi kesimpulannya Jahmiyah beriman terhadap adanya para malaikat. Kekeliruannya, kesalahannya adalah mengingkari beberapa amalan malaikat. Sudah ada saja malaikat secara umum, tapi nggak ada tuh munkar nakir. Kenapa? Karena munkar nakir bertugas di alam kuburnya juga nggak ada. Itu mitos kata mereka. Nggak ada tuh malaikat pencabut nyawa. Nggak ada tuh malaikat pencatat amal. Ya, tapi mereka beriman terhadap malaikat secara umum. Inilah kelompok pertama yang salah paham tentang para malaikat. Yang pertama. Kedua ini turunannya. Mu'tazilah. Ada kesamaan dengan Jahmiyah tapi ada perbedaan. Gimana sih pemahaman Mu'tazilah tentang para malaikat? Nanti kita bahas Senin yang akan datang. Sekarang mah cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, dimulai dari bapak-bapak di sini dulu. Nanti ibu-ibu, nanti baru ke studio. Ada mic? Tuh, Surikiti itu. Terus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Pertanyaannya Ustadz yang berkaitan dengan Jahmiyah. Apakah
yang barusan disebutkan seperti Mu'tazilah, Murji'ah, apakah sempalan dari Jahmiyah? Kedua, apakah sampai sekarang ada ajaran seperti itu? Yang ketiga, pernah mendengar ada istilah dalil nakli dan dalil akli. Apakah pandangan syariat menurut pandangan syariat masalah dalil akli dan nakli? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sore kita ngaborong 3 pertanyaan. Pertama, apakah ada turunan dari Jahmiyah? Maksudnya firqah lain yang pecahan dari Jahmiyah. Itu yang nanti akan kita jelaskan. Salah satunya Mu'tazilah, ya nanti ada pengaruh dari pemahaman Jahmiyah. Kedua, masih ada enggak orang yang berpikiran Jahmiyah? Ada yang terpengaruh. Mu'tazilah semakin berkembang sampai sekarang. Banyak orang, para da'i, para duat, para ustadz, terpengaruh oleh pemahaman Jahmiyah. Dan itu laku di media sosial. Akal, mengingkari banyak ayat dan hadis yang tidak masuk akal. Mengingkari istiwanya Allah di atas aras itu Jahmiyah mengingkari itu. Dita'wil. Menuduh kepada orang yang meyakini Allah di atas aras itu sebagai orang yang enggak ngerti bahasa Arab. Dia orang Indonesia menuduh ke orang Arab enggak ngerti bahasa Arab. Padahal para ulama orang Arab sekarang juga Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram. Paham enggak bahasa Arab? Ahlinya itu. Ahlinya. Beliau profesor doktor. Dia menjelaskan makna istiwa secara bahasa. Ada orang Indonesia yang hanya lulusan pondok itu. Menuduh orang yang menyatakan Allah istiwa di atas aras itu dalam arti menempati dengan makna yang layak bagi kemuliaan Allah. Nggak ngerti bahasa Arab. Orang Jawa nuduh ke orang Arab asli nggak ngerti bahasa Arab. Ngaca apa ya? Jadi salah satu di antara efek pengaruh Jahmiyah adalah mengingkari beberapa sifat Allah. Tadi dikatakan, diingkari Allah memiliki tangan, memiliki wajah dengan makna yang layak bagi kemuliaan Allah. Yang tidak sama dengan wajah atau tangan makhluk manapun. Yang kaifiat dan hakikatnya hanya Allah yang tahu. Yang jelas laisa kamitslihi syai'un. Ada yang mengingkari, itu berarti Allah itu disamakan dengan makhluk punya fisik. Dia menyatakan Allah enggak berfisik. Karena apa kalau berfisik sama dengan makhluk? Kita tanya, kalau Allah enggak punya bentuk atau enggak punya fisik, enggak punya tangan, enggak punya kaki, enggak punya wajah, apa tidak sama dengan makhluk? Ada enggak makhluk yang tidak punya bentuk fisik? Ada? Banyak. Air, udara, gas. Gas itu banyak, ada oksigen, ada nitrogen, ada karbon dioksida, ada karbon monoksida. Itu berwujud, berbentuk enggak? Punya tangan, punya kaki, punya wajah? Enggak, itu makhluk loh. Gas, air, terus asap seperti itu. Asap bagian dari salah satu bentuk gas mungkin ya, wallahu a'lam. Jadi bukan begitu cara memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi yakini apa yang Allah terangkan, tapi yakini bahwa sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk manapun. Nah, apa yang disebut dalil akli dan dalil nakli? Dalil nakli itu Quran dan hadis. Nakal itu artinya penukilan, dinukil berdasarkan riwayat. Disebut dalil nakli, yaitu Al-Quran dan
hadis yang sahih. Adapun dalil akal, dalil yang berdasarkan akal. Boleh enggak? Selama selaras dengan dalil nakli, boleh. Dalil akal itu harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika para ulama menjelaskan tentang Allah itu ada, wajib diyakini ada, dalil naklinya jelas, Quran dan hadis, dalil akalnya banyak. Orang yang tidak meyakini keberadaan Allah nggak masuk akal. Jangankan Allah atau kitab. Kitab ini ada kenapa? Karena ada yang bikin, ada yang buat. Kalau ada orang menyatakan kitab ini ada dengan sendirinya. Nggak ada yang bikin, nggak ada yang mencetak. Masuk akal? Enggak masuk akal. Kita akan tertawa. Di tengah hutan ada istana megah. Ada taman-taman. Teratur gitu. Ada kolam, ada ikannya, bersih gitu. Lalu kita bilang, ini istana jelek ada dengan sendiri, nggak ada yang bikin. Percaya? Ya percaya. Masuk akal? Nggak masuk akal. Terus ini istana setelah jelek ada dengan sendiri, nggak ada yang ngurus. Percaya nggak? Nggak mungkin percaya. Kalau nggak ada yang ngurus nggak akan bersih, nggak akan rapi. Ini pasti ada yang bikin dan bikinnya pasti insinyur yang pengalaman, arsitekturnya bagus. Dan pasti ada yang ngurus itu, makanya bersih, rapi. Rumah sabulan tadi urus kumaha? Kotor, banyak sarang laba-laba, terus setnya maloletek gitu ya. Hancur, setahun sudah hancur. Kalau tidak ditempati, tidak diurus. Tapi kalau ditempati dan diurus, wah berpuluh-puluh tahun juga masih bagus. Sok ini masjid sudah berapa puluh tahun, ada belasan tahun ya. Bagus tuh, lumayan bagus, bersih. Kenapa? Diurus tiap hari. Karpetnya di vakum ya, dipel teras-terasnya, dilap dan seterusnya. Puluhan tahun utuh. Tapi coba masjid dibiarkan setahun atau sebulan. Kotor, berdebu ya, rusak. Jadi nggak mungkin ada istana jelek dengan sendiri, nggak ada yang buat dan nggak ada yang ngurus, mustahil, nggak masuk akal. Pasti ada yang buat dan yang buatnya pasti jago. Pasti ada yang ngurus dan yang ngurusnya itu pasti hebat dalam ngurusnya, makanya rapi, bersih dan indah. Ini baru bangunan kecil. Ini alam jagat raya, langit dan bumi. Lalu dikatakan jelek ada dengan sendirinya. Masuk akal? Nggak masuk akal. Pasti langit dan bumi beserta isinya itu ada yang bikin dan setelah dibikin diurus. Kalau nggak ada yang ngurus, hancur ini alam jagat raya. Ada planet, bintang, bulan, matahari, nggak diurus, nggak diatur, bertubrukan atuh. Kehidupan ini nggak akan teratur seperti ini selama ribuan atau jutaan tahun gitu. Ini teratur seperti ini selama jutaan tahun, pasti ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Pasti yang menciptakannya, yang bikinnya. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Kalau umpamanya orang menyatakan kitab ini tidak ada yang bikin, jelek ada dengan sendirinya, adalah sesuatu yang nggak masuk akal, padahal ini benda kecil. Apalagi alam jagat raya. Mustahil ada dengan sendirinya, mustahil tak ada yang ngurus. Pasti ada yang bikin, pasti ada yang ngurus. Siapa? Allah. Nah kayak gitu. Itu dalil akal. Tapi dalil akal ini selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Boleh pakai dalil akal? Boleh untuk menunjang dalil nakli.
Yang tidak boleh dalil akal menentang Al-Quran dan Sunnah, itu yang tidak boleh. Ya, seperti yang tadi. Allah itu mustahil punya nama, punya sifat secara akal. Kalau punya nama, punya sifat, sama dong dengan makhluk. Kita balikan. Kalau Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, apa tidak sama dengan makhluk? Ada nggak makhluk yang tidak punya nama? Banyak katanya. Bukan sebutan loh, tapi nama. Batu. Ada batu yang diberi nama? Tidak ada. Pohon. Ada yang diberi nama? Bukan jenis pohonnya. Ini pohon mangga, pohon pisang. Itu jenisnya. Ini diberi nama. Nggak ada ya. Mobil. Ada yang diberi nama? Ada. Ya masih si dukun kan adanya. Ya masih macam-macam namanya. Bukan jenis nama sedan atau pick up, bukan. Itu jenis. Ini diberi nama seperti nama orang. Kita jenisnya manusia, tapi setiap manusia diberi nama. Binatang, ada yang diberi nama? Ada, tapi jenisnya ada. Ada kuda, ada anjing, ada kucing. Ada kucing yang diberi nama? Ada. Ya, jenis kucing ada yang diberi nama. Itu makhluk ada yang diberi nama, ada juga yang tidak diberi nama, banyak. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di belakang ada Muzain di studio. Dengar radio Pangkal Pinang. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga dan seluruh kru Tarbiyah Sunnah. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah zaman sekarang ini masih ada tuyul atau sejenisnya? Qadarullah kami mengalami musibah berupa kehilangan uang di celengan yang kami letakkan di dalam kamar. Untuk pembuktian makhluk gaib ini apakah bisa terekam kamera? Mohon nasihatnya bagaimana cara mengusir tuyul ini agar kami tidak kehilangan lagi. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, di Pangkal Pinang teh radio apa tadi teh? Amuba di Pangkal Pinang. Apa ada tuyul? Iya, barakallahu fiik. Pertama, coba pastikan benar gak tuyul. Jangan sampai tuyul itu jadi kambing hitam. Tidak berbuat tapi dituduh. Ada, gak apa-apa saya gak sebut namanya. Mungkin orangnya dengar sekarang. Ada di Jakarta tuh. Seorang suami selalu kehilangan uang. Jadi dia itu diberangkas, dikunci, dia yang pegang kuncinya tuh. Tapi setiap dibuka hilang uang. Dan bukan main-main, ada dolar. Ada jutaan, puluhan juta, sagepok hilang. Padahal di ini. Lalu nanya ke saya, itu mungkin tuyul, gimana caranya? Saya bilang, jangan dulu menuduh tuyul. Coba pasang kamera. Tak ada seorang pun yang tahu. Pasti ada orang rumah, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin pembantunya. Jangan dulu langsung nuduh tuyul. Apa akhirnya dia pasang kamera di kamar. Apa yang terjadi? Ternyata salah satu istrinya, dia punya 2 istri saat itu. Jadi istri itu punya kunci duplikat. Entah dari mana gitu. Dilihat, dibuka, oh ini tuyulnya. Jadi si tuyul itu nggak berbuat nggak apa-apa dituduh. Makanya pertama pastikan dulu. Ya, bahwa itu saya yakin itu bukan tuyul. Orang gitu. Tuyulnya itu orang itu. Coba pasang kamera. Kamera pengintai tapi jangan dibilang-bilang. Anak-anak sekalian kumpulkan ya. Kita lihat tuyulnya kita tangkap. Kita pasang kamera. Semua anggota tahu utuh tuh dijamin. Karena tuyulnya tahu pasang
kamera, jadi nggak membuka. Tuyulnya itu mungkin anggota keluarganya. Jadi itu yang pertama, ya coba pastikan. Jangan sampai si tuyul tuh protes. Saya difitnah. Saya difitnah. Itu pertama. Kedua, apa mungkin jin dalam bentuk tuyul atau apapun bisa mencuri uang atau barang? Ya mungkin. Dengan catatan si jin tersebut menjelma menjadi makhluk yang berwujud, yang bisa mengambil barang ini dan barang itu. Pernah nggak di zaman Nabi SAW ada jin yang mencuri? Ada. Tertangkap? Ditangkap. Oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada orang malam-malam Abu Hurairah jaga zakat gitu dalam bentuk makanan. Ada yang ngambil malam-malam, ditangkap. Ampun-ampunan dilepas. Sampai 3 kali mau dibawa ke Nabi SAW. Sekarang tidak akan dilepas. Jadi setiap malam besoknya Abu Hurairah laporan kepada Nabi SAW. Kata beliau, nanti malam dia datang lagi. Betul, datang lagi, mencuri lagi sampai 3 kali. Ampun-ampunan tidak dilepaskan, lalu diiming-iming. Kalau kamu lepaskan saya kasih ilmu. Baru dilepaskan. Apa ilmunya? Kalau kamu diganggu setan, baca ayat kursi. Besoknya lapor kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Waqad sadaqa wa huwa kadzdzub. Dia ngomong benar padahal dia berpendusta. Tahu nggak Abu Hurairah siapa dia? Dia tuh jin. Ya, jin bisa mencuri tapi harus berwujud. Karena dengan berwujud bisa bawa barang. Termasuk uang, Bisa asal berwujud. Tapi berwujud beresiko. Berwujud ngambil bisa ditangkap, bisa diikat. Bisa dibunuh, bisa dipukuli. Maka karena beresiko jin tidak sembarangan berwujud. Kalau toh berwujud pasti ngumpet-ngumpet. Pas berwujud ketahuan ada orang, hilang kan gitunya. Kenapa hilang? Beresiko kalau umpamanya tidak ngilang bisa ditangkap, bisa dipukul, bisa dibunuh. Makanya tidak sembarangan berwujud dan ketika berwujud lalu ketahuan langsung kabur, langsung hilang. Ya. Karena itulah maka nas-nas yang adanya pencurian oleh bangsa jin disyaratkan adanya usaha berwujud. Jadi orang kayak, jadi binatang kayak, dan seterusnya ya. Nah jadi saya tidak yakin itu tuyul. Coba pasang kamera. Nah nanti kalau betul ada tuyul tertangkap kamera, tertangkap. Minimal uangnya keluar itu kelihatan. Si tuyulnya mungkin gak kelihatan, mungkin tidak tertangkap kamera, mungkin gitu ya. Tapi uang keluar kelihatan, oh itu keluar sendiri, mungkin. Kalau tahu itu terjadi apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama sering itu rumah dibacakan ayat Al-Quran. Baca ayat kursi, baca surah Al-Baqarah. Maka setan-setan yang ada di sana kabur gitu ya. Maka insya Allah tidak akan terjadi lagi pencurian oleh bangsa jin yang disebut dengan tuyul ya tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, nanti kita jumpa lagi Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. Kami haturkan kepada Al-Ustadz Abu Haidar As-Sandabi hafizahullah ta'ala atas ilmu dan